Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Seperti biasa, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah bridging, yaitu kita menggunakan sebuah port pada sebuah router mikrotik dan menggunakan satu alamat IP gateway. Nah, untuk sampai tahap bridging, semoga kalian sudah sampai ke materi tahap bridging sehingga materi ini akan terus berkesinambungan hingga materi selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang membuat sebuah firewall ataupun bagaimana cara mengamankan sebuah router. Nah, ini adalah sebuah skema, contoh skema sederhana yang sudah saya buat ya, ataupun yang sudah kalian buat sebelumnya, yang sudah kita lakukan untuk IP Ether 1. Untuk IP Ether 1 biasanya kita menggunakan DHCP client karena agar mendapat IP dari si modem. Selanjutnya untuk ETH2. Nah, ini untuk ETH atau Ether ya. Ether 2, 3 dan seterusnya kita memakai alamat IP 192.168.10.1 yang nantinya ini akan dijadikan alamat gateway oleh si klien. Nah, sementara IP klien saya adalah 192.168.10.100, yaitu dengan menggunakan subnet max 255, 255, 255 dan 0. Lalu gateway-nya adalah si Ether. Karena ini nyoloknya ke Ether 3 misalnya, maka kita menggunakan 192.168.10.1. Nah, ingat ya, ini adalah mode bridging. Mode bridging. Ya, sudah saya jelaskan apa itu metode bridging di materi sebelumnya. Kalian yang belum menyimak bisa kalian simak. Nah, ini. Jadinya saya bisa menyolok di Ether berapapun dengan menggunakan alamat gateway 10.1. Nah, ini adalah skema yang sudah kita jalankan sebelumnya. Kalau sudah, pastikan untuk settingan VirtualBox-nya untuk router adapter satunya yaitu NAT ya, karena berhubungan dengan ISP. Lalu saya menggunakan dua Ether yaitu Ether 2 dan Ether 3. Nah, ini kita buat nge-bridge atau bridging. Sedangkan untuk klien saya, di sini saya menggunakan Ether 3. Artinya saya menyolok ke Ether 3 si router. Nah, kalau sudah, nah, ini adalah tampilan dari si klien. Lalu saya klik CMD, kita ping dulu. Pastikan kita bisa ngeping ke server, ke router. Oke, sudah bisa saya melakukan ping ke router. Nah, untuk keamanan dari router kita harus memberikan sebuah username berupa user dan password. Nah, di saat kita login seperti ini ya, sangat rentan sekali kalau kita tidak mengganti antara login dan juga passwordnya. Ini masih settingan default. Lalu saya konekkan. Nah, oke, saya close dulu. Nah, ketika kita ingin menjaga router kita, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana orang lain tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses router kita. Langkah pertama, kita harus memproteksinya dengan cara memberikan username dan password. Nah, kita cek semuanya ada di sistem. Lalu
kita ketik user. Nah, di sini ada beberapa sistem yang berhak masuk ke dalam router saya. Di antaranya ada admin yang pertama kali kita buat sebelumnya, lalu bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, misalkan user 1 usahakan namanya unik, misalkan nama saya misalkan Fauzi. Nah, untuk grup dibagi menjadi full, read, dan write. Bedanya apa? Kalau full kita bisa mengakses semua, kalau read hanya bisa membaca dari segi konfigurasi dan tidak bisa merubah konfigurasi. Sedangkan untuk write dia bisa menulis semuanya ataupun bisa mengkonfigurasi, tetapi dia tidak bisa menambahkan user list. Nah, di sini gunakan nama panggil kalian, misalkan Fauzi. Di sini pertama kita buat untuk full. Nah, jangan lupa passwordnya kalian buat passwordnya yang mudah diingat dulu aja ya. Karena untuk pembelajaran saya bikin PASSWORD. Lalu kita bikin PASSWORD. Lalu saya apply, lalu saya oke. Nah, di sini tipenya write. Nah, coba ya perhatikan di sini tanda plusnya karena saya masuk sebagai admin, lihat. Maka saya bisa menambahkan. Sekarang saya masuk sebagai write. Kita lihat kalau write itu bagaimana. Oke. Sebentar. Sekarang saya akan masuk sebagai Fauzi, lalu passwordnya password. Bagaimana Pak cara mengetahuinya? Kita lihat di sini ada domainnya Fauzi. Saya masuk sebagai Fauzi menggunakan IP 10.1. Nah, kita lihat ya di sini di IP untuk write dia masih bisa menambahkan IP address. Lihat, masih bisa menambahkan IP address dan bisa melakukan konfigurasi. Yang membedakannya adalah ketika saya ketik sistem melalui user, untuk akun Fauzi saya tidak bisa menambahkan user baru karena saya masuk sebagai write bukan full. Nah, itu perbedaannya antara full dan juga write. Lalu bagaimana Pak ketika kita mau pindah akses? Maka kita close dulu untuk Fauzinya. Nah, ini masuknya masih sebagai admin, kita ganti aksesnya, double klik. Di sini saya menjadi full. Apply dan oke. Nah, ketika saya sudah masuk full ya, manual new inbox. Nah, Fauzi kita connect. Oke. Nah, sekarang lihat user saya Fauzi, saya juga bisa menambahkan maupun menghapus. Nah, ini adalah cara membuat user list agar orang-orang tertentu yang dapat bisa masuk ke router kita. Tentunya kalau kalian sudah membuat user baru, user lamanya harus dinonaktifkan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti saya bisa hanya masuk sebagai Fauzi dan full. Coba saya close dulu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Winbox-nya. Saya menggunakan admin password yang lama, yaitu admin passwordnya kosong. Saya enter. Nah, tidak akan bisa karena untuk loginnya sudah saya hapus. Maka di sini saya menggunakan Fauzi, yaitu passwordnya password. Oke, itu adalah cara menambahkan atau menghapus siapa saja yang berhak mengakses ke router kita. Karena sebagai pembelajaran saya takut lupa gitu ya, maka saya akan menambahkan lagi admin yang tadi ya. Passwordnya saya kosongkan saja supaya saya tidak lupa. Nah, seperti ini. Ya, ini sebagai pembelajaran aja. Jadi kalau realnya ya, yang aslinya kalian tidak boleh memasukkan seperti ini ya. Admin passwordnya kosong karena akan sangat mudah sekali untuk ditrace.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah bisa membuat user siapa saja yang berhak masuk ke MikroTik kita, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita cara yang namanya membuat sebuah membuat atau menutup sebuah port gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menutup ataupun mengakses sebuah port atau sebuah router? Nah, ini ada IP lalu ada IP service list, di mana di sini ada beberapa port yang digunakan untuk mengakses ke router kita. Yang masih aktif adalah port www atau bisa disebut dengan menggunakan HTTP ataupun website. Nah, lalu ada Winbox, lalu ada Telnet, ada SSA, ada FTP, ada API SSL, ada API. Nah, ini semua adalah IP service yang dapat digunakan untuk mengakses router kita. Misalkan router kita, coba saya cek dulu di sini. Maksudnya gimana Pak? Via web. Nah, ini via web kita buka Mozilla Firefox-nya ataupun browser lainnya. Nah, lalu kita ketik router kita seperti ini 192.168.10.1. Nah, maka ini routernya sudah bisa kita akses. Nah, namanya langkah seperti ini dengan menggunakan webfig. Nah, ini menggunakan port HTTP atau portnya si www. Nah, untuk melindungi, saya nggak mau router saya diakses dengan menggunakan port 80 atau menggunakan www. Bisa kita disable dengan cara tanda X, kita matikan, kita lihat webfig-nya, kita refresh. Oke, sudah tidak bisa lagi diakses dengan menggunakan web. Nah, misalkan saya hanya boleh menggunakan Winbox saja, ya udah, maka semuanya kita matikan portnya. Artinya untuk masuk ke router kita hanya menggunakan pintu dengan menggunakan aplikasi Winbox misalnya, pintu lainnya tidak saya buka. Nah, Pak, bagaimana saya mau menggunakan, kalau kita disable semua ya sudah wassalam, maka semua pintu ditutup, kita nggak bisa masuk ke router kita, sisakan satu saja. Nah, untuk port ini bisa kita ganti ya, misalkan 8291 ya, 8291 ini bisa kita ubah nilainya, misalkan menjadi 82, saya copy dulu biar nggak lupa. Misalkan 8290. Nah, bisa kita ganti juga nih, kita apply, lalu kita oke. Lalu saya close dulu untuk Winbox-nya. Saya masuk lagi. Oke, saya running lagi. Saya menggunakan IP 11 4G, passwordnya password saya kontekin. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena portnya itu sudah saya ganti. Nah, dengan cara mengetik seperti ini, titik 2, lalu paste 90. Nah, seperti ini. Sertakan untuk si portnya, lalu saya connect lagi. Nah, baru bisa karena saya sudah menyertakan portnya seperti itu. Nah, itu cara bagaimana melindungi router kita dari beberapa akses service. Nah, ini saya balikin lagi standarnya menjadi 8291 supaya untuk pembelajaran aja, supaya saya tidak lupa ataupun saya tidak bingung. Nah, berarti saya menutup semua pintu yang mengakses ke router kecuali dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, itu cara menutup IP service beserta mengganti sebuah portnya. Nah, itu cara melindungi router kita dari beberapa
ancaman dari luar. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita melindungi agar router ini tidak bisa di-ping, ya. Agar router ini tidak bisa di-ping seperti ini. Karena kalau router kita bisa di-ping seperti ini, otomatis menandakan kita ada akses atau kita ada jalan menuju ke router ini. Kalau saya ganti IP-nya pun sama, ya. Berapapun IP saya seperti ini. Oh, sorry. Saya ganti dulu IP-nya. Ingat, berapapun IP saya, maka saya dapat mengeping ataupun bisa melakukan ICMP ke router saya. Saya ubah dulu untuk local area connection-nya, properties. Misalkan saya menggunakan IP 10 misalnya ya. Saya menggunakan IP 10. Oke, close. Oke, agak sedikit lama, kita tunggu saja sebentar. Nah, close. Saya cek dulu IP config. IP saya 10.10, saya ping ke 192.168.10.1. Nah, maka saya bisa melakukan ping ke router. Kalau saya bisa ngeping ke router, artinya ada jalan untuk saya bisa mengakses ke router. Nah, bagaimana caranya supaya IP yang ada di jaringan lokal tidak bisa ataupun tidak diizinkan ngeping ke router, tetapi masih bisa menggunakan akses internet? Coba ping google.com, ya, bisa ya, bisa ngeping ke internet, bisa ngeping ke router. Nah, ini di sini kita akan bermain dengan yang namanya firewall. Nah, di firewall, di skema kita ya, di skema saya, di sini ada IP yang tadi 192.168.10.10, lalu 255.255.250, lalu 192.168.10.1. Nah, untuk IP ini ya, sekali lagi, untuk IP ini tidak saya izinkan. Sekali lagi, untuk IP ini tidak saya izinkan untuk mengakses router atau bisa ngeping ke router, tapi dia hanya bisa langsung menuju ke internet. Yang bisa melakukan atau yang hanya bisa mengeping ke router hanya IP technical support, yaitu 10.11. Nah, ini yang hanya diizinkan untuk mengakses ke router. Berarti intinya selain dari IP 10.11 tidak dapat mengeping ke router, tapi dia bisa mengeping ke internet. Nah, ini konsepnya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita akan bermain di firewall. Kita masuk winboxnya, lalu jangan lupa portnya karena sudah default. Kita hilangkan lagi. Oke. Di sini yang perlu kita mainkan, kita bermain dengan yang namanya firewall. Ada IP lalu firewall. Nah, firewall ada yang namanya filter rule. Kita plus saja. Nah, kita general. Nah, lihat di sini ada 3 tipe chain atau rantai. Ada forward, ada input, ada pun output. Apa sih perbedaannya untuk forward, input, dan juga output? Perbedaannya adalah kita lihat lagi skema kita seperti ini. Nah, dari klien ke router itu disebut dengan input ya. Berarti akses dari klien ke router namanya input. Lalu forward
forward itu adalah melewati si router. Artinya si komputer atau si klien langsung mengakses ke internet, disebut dengan forward. Sedangkan output adalah dari router menuju ke internet, itu adalah output. Sekali lagi, kalau input dari klien menuju ke router chainnya, kalau forward dari oke, saya tandain ini seperti ini. Kalau input ya, input seperti ini. Nah, kuning input, lalu ada lagi forward warna biru. Nah, ini forward warna biru, lalu warna ungu adalah output. Nah, nih ya, kuning input, biru forward, warna ungu adalah output. Nah, selanjutnya tadi klien kita bisa mengakses. Jadi ada beberapa logika yang bisa kita terapkan. Satu, boleh selain 10.100 maka yang lain tidak boleh ngeping ke router. Berarti secara nggak langsung kita hanya mengizinkan satu IP dan ngeblok semua IP. Berarti rule-nya yang kita buat adalah input karena ingin masuk ke router. Nah, ini source address-nya kita 192.168.10.100 ya. Lalu action-nya di sini kita accept, kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita accept dulu. Kalau kalian langsung ngedrop semua yang ada, nanti kita nggak bisa buka lagi Winbox-nya. Nah, mau nggak mau di reset ulang karena kita nggak bisa akses Winbox. Oleh sebab itu kita bikin dulu rule accept karena dia nomor pertama atau 0, menandakan yang pertama kali dibaca. Ingat ya, harus accept dulu satu IP ini. Satu IP ini harus di accept dulu supaya kita bisa mengakses si router. Kalau kalian drop semua langsung di drop, maka saya jamin kalian nggak akan bisa masuk ke router lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi ya, untuk semua IP input. Nah, ini nggak saya tulis apa-apa, artinya semua IP, maka actionnya saya buat drop, apply, dan oke. Lihat di sini ada 0 dan 1. Artinya yang 0 ini tidak mengizinkan, yang 1 itu ngedrop ataupun dia akan menolak semua IP. Oke, kalau sudah, coba sekarang kita lakukan ping ke router kita. Kita lihat trafficnya sudah tidak bisa lagi, sudah RTO lagi. Kenapa RTO? Karena saya menggunakan IP 10.10. Nah, ini karena saya menggunakan 10.10. Sementara yang diizinkan adalah 10.100. Nah, ini yang diizinkan 10.100. Ini tidak diizinkan semua IP ya. Tidak hanya 10.10, tetapi semua IP tidak diizinkan ngeping ke router, tapi hanya IP 10.100 yang bisa ngeping ke router. Kita lihat di sini ya, 10.10. Nah, bahkan ya, ketika kita coba membuka yang namanya Winbox, gitu ya, kita buka dulu namanya Winbox. Oke, saya close dulu. Nah, kita buka lagi yang namanya Winbox. Mana Winboxnya? Oke, saya buka lagi si Winbox ini. Winboxnya. Winboxnya saya buka lagi, masih sama IP-nya. Lalu saya coba connect. Ternyata hasilnya nggak bisa. Ya, karena apa? Karena jangankan mau koneksi dengan Winbox gitu, ngeping saja klien 10.10.10.10 tidak bisa reply atau RTO hasilnya. Nah, seperti ini.
Pak, bagaimana? Berarti kalau saya ngeping ke router nggak bisa, lalu saya nggak bisa internetan dong. Coba kita ping ke Google. Dia tetap bisa. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi, intinya klien ini menuju router atau input di blok. Tetapi untuk forward menuju ke internet dia diizinkan. Artinya semua klien ini hanya diizinkan mengakses ke internet. Lalu bagaimana Pak? Kira-kira bisa nggak Pak? Klien saya nggak dapat internet? Oh, sangat bisa sekali. Ya, tinggal kalian ganti aja untuk general chainnya menjadi forward bukan input. Nah, karena router saya tidak bisa mengakses atau tidak bisa mengeping ke router, otomatis saya tidak akan bisa yang namanya buka Winbox. Langkah kedua yang harus saya lakukan adalah ganti IP. Hanya IP titik 100 yang bisa mengeping ke router. Saya tambahkan nolnya. Oke, saya close. Kita akan coba melakukan ICMP ataupun ngeping. Ya, saya close lagi. Oke, ini saya hapus saja. CMD IP config 100 ping 192.168.10.1. Nah, diizinkan ya bisa ngeping karena di sini saya menggunakan IP 10.100 di mana yang sesuai skema tersebut IP ini diizinkan untuk akses router dan diizinkan untuk akses ke internet atau forward. Nah, seperti ini salah satu cara melindungi router kita agar tidak dapat diping oleh klien manapun. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin ngeblok sebuah situs? Banyak sekali caranya ngeblok sebuah situs. Mungkin salah satunya kita akan menggunakan alamat IP dengan cara NS lookup. NS lookup. Oke, Google ya. Misalkan di sini saya ingin saya akan mencoba memblok sebuah konten ya. Sebuah konten misalkan saya ingin memblok yang namanya wancak. Nah, ini awalnya dapat diakses ya. Wancak ini dapat diakses. Nah, kira-kira bagaimana supaya klien saya tidak bisa ngeblok ataupun klien saya tidak bisa mengakses wancak? Yang perlu kita ketahui banyak sekali caranya. Salah satunya saya menggunakan IP address. Saya harus tahu dulu berapa IP dari si wancak. Coba wancak.com. Wancak.com. Nah, ini ya. Addressnya ketahuan 19.8142.42. Ini adalah IP-nya si wancak. Saya buka lagi ya Winbox-nya. Taran. Lalu kita bermain di mana? Di firewall. Kita tetap bermain di firewall. Ini. Oke, kita tambahkan. Kita pilih general, lalu chainnya kita pilihnya adalah forward karena mengakses ke internet. Nah, misalkan berapa source address-nya yang tadi saja ya, 192.168.10.10. Ini nggak boleh nih dia mengakses wancak gitu ya. Kalau kalian mau blok semuanya, ya udah dikosongin aja. Berarti di sini ngeblok secara keseluruhan. Kalau kalian mau mendefinisikan ya bagaimana cara ngeblok semuanya, tinggal dikosongkan saja. Nah, selanjutnya misalkan di sini contohnya alamat IP ini ya.
alamat IP ini. Nah, ini dia tidak bisa yang namanya mengakses WAN-CHAK nih, nggak bisa. Ya, IP 10.10 nggak bisa akses WAN-CHAK. Nah, sama seperti tadi, kita masukin IP aja 192.168.10.10, chainnya forward ya. Lalu ada destination address. Nah, ini tujuannya. Masukkan alamat IP WAN-CHAK 119.814242. 119. Maaf. Sini 119.81 tadi berapa? 118.814242. Nah, ini adalah forward. Ya, ini IP WAN-CHAK. Lalu kita actionnya apa? Lalu actionnya kita drop, apply, dan di oke. Nah, ini ya. Lalu kita cek lagi, kita refresh lagi. Nah, Pak, kok masih bisa? Saya masih bisa mengakses WAN-CHAK karena apa? Ingat, IP ini adalah IP 10.100. Maka kita harus mengubahnya dulu menjadi IP 10.10. Ini untuk pengujian ya, agak sedikit repot memang karena kita harus mengganti IP terus ya. Nah, kalau saya ngeblok dengan menggunakan MAC address, habislah sudah. Mau IP-nya berapapun juga nggak akan bisa ke detect. Oke. 10. Oke, close. Oke, dia otomatis nge-close karena tadi sudah tidak bisa mengakses ke router. Ya, jangan lupa historinya dibersihkan dulu ya. Historinya dibersihkan dulu supaya cache-nya itu hilang. Takutnya masih bisa mengakses. Oke, historinya. History ada di, ya ini dia history. Lalu clear. Last hor. Oke, kalau sudah saya buka situs wanchak.com. Lihat, dia tidak akan bisa membuka situs WAN-CHAK. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari firewall. Di antaranya melindungi router kita dari IP dan juga kita ngeblok berbagai macam konten website ya agar tidak dapat keluar atau tidak dapat forward. Nah, yang terakhir sekarang kita balikan dulu IP-nya karena di sini saya nggak bisa buka router karena sudah diblok sebelumnya. Properties, lalu seperti biasa TCP/IP diganti dulu IP-nya 100 ya, kita agak sedikit repot ganti IP karena kliennya cuma satu gitu ya. Nah, kalau sudah diganti menjadi 100, kira-kira bisa nggak ke wanchak.com? Bisa ya, bisa lagi karena diizinkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah keamanan dengan cara memonitoring kira-kira siapa saja yang melakukan ping ke router kita. Oke, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengetahui siapa saja atau IP mana saja yang coba untuk mengeping router kita. Artinya kalau seseorang sudah mencoba ingin mengeping ke router, ada dua kemungkinan, yaitu tes koneksi
ataupun ingin berbuat sebuah kejahatan. Nah, rule-nya tinggal kita tambahin aja, generalnya kita pilih forward, artinya ke semuanya. Kita pilih action-nya yaitu berupa lock. Lalu kita lock, kita beri nama nih, coba ping. Nah, coba ping, saya apply, lalu saya oke, sudah masuk ya. Kita coba ngeping. Nah, sudah saya coba ping, lalu kita lihat di logs-nya. Ya. Kita lihat di logs-nya. Nah, ini sudah masuk. Ternyata ada yang coba ngeping nih. MAC address-nya sudah ada. Tuh kan. Coba ngeping, ada MAC address-nya ke record, lalu outputnya bridge 1 ya, lalu masuk ke ether 1. Nah, ini cara untuk memonitoring IP yang coba ngeping. Kalau kalian menemukan IP ngeping banyak banget dalam sehari, itu nggak wajar, bisa kalian blok aja langsung. Nah, seperti itu untuk keamanan firewallnya. Untuk tugasnya, silakan kalian ngeblok untuk website yang lainnya. Usahakan 3 website kalian blok, apapun itu bebas. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini. Selebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.